Kimia Lovers. Kali ini kita akan belajar kromatografi lapis tipis. Perkenalkan, nama saya Amsal Skedis Moju. Saya Warni Seprianti Harefa. Dan saya Ikram Jaya Harefa. Selamat menyaksikan. Nah, Kimia Lovers sudah tahu nggak nih apa itu kromatografi lapis tipis? Kromatografi lapis tipis itu adalah teknik kromatografi yang dipergunakan untuk memisahkan komponen suatu campuran menggunakan fasa diam tipis dan didukung oleh larutan penyangga lembab. Nah, sekarang kita membahas prinsip kerja kromatografi lapis tipis. Dalam kromatografi lapis tipis terdapat mobile phase berupa pelarut dan stationary phase berupa plat KRT. Di mana mobile phase adalah fase gerak, sedangkan plat KRT-nya adalah fase diam. Pertama kita pastikan plat KRT-nya sudah terpotong, kemudian kita beri garis tepi 0,5 cm dan kita berikan titik tempat penontolan sampelnya. Nah, di sini ada beberapa sampel teman-teman. Masing-masing sampel ini kita berikan di atas titik yang telah kita tandai di atas plat KRT ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita mencelupkan plat KRT ke dalam kamber yang berisi LWN, kemudian kita tutup. Kemudian kita perhatikan LWN-nya saat menambat ke atas dengan memperhatikan LWN-nya tidak sampai batas tepi ya teman-teman, sebesar 0,5 cm. Lalu kita keringkan plat KRT-nya menggunakan hair dryer agar LW-nya cepat menguap ya teman-teman. Kemudian kita melakukan pengamatan di bawah sinar UV dengan cahaya fluo. Kemudian akan tampak bercak noda, lalu kita tandai dengan menggunakan pensil. Selanjutnya tahap penyemprotan untuk mencirikan warna senyawa. Misal iodin, warnanya adalah merah berbata dan lain-lain. Nah, setelah warnanya sudah jelas, lanjut ke perhitungan nilai RF atau faktor retention. Perumusannya adalah faktor retention sama dengan jarak yang ditempuh komponen dibagi jarak yang ditempuh pelarut. Berdasarkan hasil yang didapatkan, sampel A adalah yang paling polar dan sampel C adalah yang paling sedikit polar. Sekarang kita akan membahas fase diam dan fase gerak kromatografi lapis tipis. Yang pertama kita akan membahas fase diam. Apa sih fase diam kromatografi lapis tipis? Nah, Kimia Lovers, dalam pelaksanaan kromatografi lapis tipis, kita akan menggunakan sebuah lapis tipis silika gel atau alumina yang seragam pada sebuah lempeng gelas atau logam atau plastik yang keras. Gel silika atau alumina merupakan fase diam. Nah, fase diam untuk kromatografi lapis tipis seringkali juga mengandung substansi yang mana dapat berpendar fluor dalam sinar ultraviolet. Fase diam lainnya yang biasanya digunakan adalah alumina, aluminium oksida.
atom aluminium pada permukaan juga gugus OH. Selanjutnya adalah fase gerak. Jadi, kimia lovers, dalam kromatografi, eluen adalah fase gerak yang berperan penting dalam proses elusi bagi larutan umpan untuk melewati fase diam. Interaksi antara absorben atau fase diam dengan eluen sangat menentukan terjadinya pemisahan komponen. Eluen dapat digolongkan menurut ukuran kekuatan terabsorpsinya pelarut atau campuran pelarut tersebut pada absorben, dan dalam hal ini banyak digunakan adalah jenis absorben alumina atau sebuah lapis tipis silika. Selanjutnya kimia lovers, kita akan membahas beberapa komponen kromatografi lapis tipis beserta fase yang terlibat. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada pelat kromatografi lapis tipis. Nah, pelat ini siap pakai yang digunakan secara kimiawi, inert, dan stabil. Fase diam diaplikasikan pada permukaan yang berupa lapisan tipis. Fase diam pada pelat memiliki ukuran partikel yang halus dan juga memiliki ketebalan yang seragam. Komponen selanjutnya adalah biliki kromatografi lapis tipis. Biliki digunakan untuk mengembangkan pelat. Ini bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan yang stabil di dalam yang akan membantu dalam mengembangkan piknik. Selain itu, ini mencegah penguapan pelarut dan membuat seluruh proses bebas debu. Komponen selanjutnya adalah fase gerak kromatografi lapis tipis. Fase gerak adalah fase yang bergerak dan terdiri dari campuran pelarut atau pelarut. Fase ini harus bebas partikulat. Semakin tinggi kualitas kemurnian perkembangan bintik-bintik semakin baik. Komponen yang terakhir adalah kertas saring kromatografi lapis tipis. Kertas saring ini harus ditempatkan di dalam bilik dan dibasahi dalam fase gerak. Baik, kimia lovers, kenapa sih kita harus membahas kromatografi lapis tipis? Nah, jadi kromatografi lapis tipis ini ada manfaatnya. Yang pertama, pengujian kualitatif berbagai obat seperti sedatif, anestesi lokal, obat penenang, analgesik, antihistamin, steroid, hipnotik yang dilakukan dengan KLT. Nah, yang kedua, KLT sangat berguna dalam analisis biokimia seperti pemisahan atau isolasi metabolit biokimia dari plasma darah, urin, cairan tubuh, serum, dan lain-lain. Yang ketiga, kromatografi lapis tipis dapat digunakan untuk mengidentifikasi produk alami seperti minyak esensial atau minyak asiri, minyak tetap, glikosida, lilin, alkaloid, dan lain-lain. Yang keempat, kromatografi lapis tipis banyak digunakan dalam memisahkan formulasi farmasi multikomponen. Yang kelima, kromatografi lapis tipis digunakan untuk memurnikan sampel apapun dan perbandingan langsung dilakukan antara sampel dan sampel lain. Yang keenam, kromatografi lapis tipis digunakan dalam industri makanan untuk memisahkan dan mengidentifikasi warna, zat pemanis, dan pengawet. Yang ketujuh, kromatografi lapis tipis digunakan dalam industri kosmetik. Yang kedelapan, kromatografi lapis tipis digunakan untuk mempelajari apakah suatu reaksi pengendapan selesai. Nah, walaupun kromatografi memiliki manfaat, di sini juga kromatografi memiliki kekurangan. Kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama, kekurangannya, pelat kromatografi lapis tipis tidak memiliki fase diam yang lebih lama. Yang kedua, jika dibandingkan dengan teknik kromatografi lainnya, panjang pemisahan dibatasi. Yang ketiga, hasil yang dihasilkan dari KLT sulit untuk direproduksi. Yang keempat, karena KLT beroperasi sebagai sistem terbuka, beberapa faktor seperti kelembapan dan suhu dapat mempengaruhi hasil akhir kromatogram. Yang kelima, batas deteksi tinggi, dan oleh karena itu, jika kita menginginkan batas deteksi yang lebih rendah, kita tidak dapat menggunakan KLT. Dan yang terakhir, kromatografi lapis tipis hanya teknik analisis kualitatif dan bukan kuantitatif. Nah, kesimpulannya, kromatografi lapis tipis adalah teknik yang berguna dalam analisis kimia, terutama untuk pemisahan senyawa-senyawa dengan struktur serupa dalam campuran kompleks. Namun,
Untuk pemisahan yang lebih kompleks atau analisis yang lebih akurat, teknik kromatografi lain seperti kromatografi cair kerja tinggi atau kromatografi gas dapat menjadi pilihan yang lebih baik.